Lanjut mengenai FIRE. Gaya hidup FIRE di Indonesia mungkin nggak sih? Belakangan ini gaya hidup FIRE, financial independence, retire early, makin banyak dan makin sering dibahas. Kerja keras di usia muda, hidup hemat, investasi agresif, lalu pensiun di usia 40-an. Kedengarannya keren banget, tapi banyak yang bertanya, ini cocok nggak sih di Indonesia? Bisa nggak sih dilakukan di Indonesia? Jawabannya adalah bisa, tapi tidak sederhana seperti yang dibayangkan. Nah, di Indonesia ada tantangan untuk FIRE yang cukup spesifik, yaitu yang pertama, pendapatan rata-rata kita lebih rendah dibandingkan negara asal konsep FIRE itu sendiri. Kemudian yang kedua, inflasi medis yang tinggi. Sementara jaminan kesehatan saat pensiun belum tentu cukup. Nomor tiga, tanggung jawab keluarga. Ada sandwich generation, harus membiayai orang tua, anak, saudara yang sering tidak bisa dihindari. Karena itu, FIRE versi Indonesia perlu penyesuaian bukan sekedar pensiun dini, tapi financial independence yang punya aset yang bisa membiayai hidup tanpa bergantung pada gaji bulanan. Kemudian membangun aset produktif, investasi, bisnis, properti yang sewa, bukan rumah tinggal, dan lain-lain. Yang realistis adalah menabung dan investasi 30-50% penghasilan. Dan karena itu harus hidup di bawah kemampuan, bukan karena pelit, tapi karena sadar akan prioritas. Banyak orang yang akhirnya memilih semi-fire, yaitu bebas secara finansial tapi tetap bekerja karena pilihan, bukan karena terpaksa bekerja. Dan menurut saya, fire tidak perlu jadi tujuan semua orang. Tapi, mindset fire ini sangat relevan buat siapapun. Sadar kemana uang kita pergi, tidak hidup dari gaji ke gaji, membangun aset sejak dini, dan punya kendali atas waktu dalam hidupnya sendiri. Jadi di Indonesia, FIRE itu bukanlah soal berhenti kerja dengan cepat, tapi soal punya opsi, punya pilihan.